Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fadilah, NIM 200103110076. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Mariam Faiza, MPDI. Terkait media pembelajaran di sekolah dasar atau MI, di sini saya menggunakan media 3 dimensi untuk memaparkan atau menjelaskan materi mengenai perkembangan teknologi transportasi. Subtema 4, kelas 3 sekolah dasar tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai penjelasan materinya, mari kita sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat PGMI di sini dengan jargon khas dari PGMI. Nah, ketika saya bilang, apa kabar PGMI hari ini? Kalian jawab begini ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hiha! Oke, seperti itu ya. Oke, siap-siap, oke? Kita mulai ya. Apa kabar PGMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Kita ulang sekali lagi biar tambah semangat, oke? Apa kabar PGMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik, terima kasih untuk semangatnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita mengetahui lebih dalam, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu transportasi? Sebelum mempelajari alat-alat transportasi, mari anak-anak, kita terlebih dahulu mengetahui sejarah dari transportasi itu sendiri. Transportasi untuk memindahkan objek pertama kali dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia, seperti menjinjing dan memikul. Namun, karena keterbatasan kemampuannya, manusia mulai menggunakan rakit atau perahu untuk memindahkan objek. Yang awalnya dengan menggunakan tenaga manusia, lalu digantikan dengan tenaga angin untuk membuat rakit atau perahu tersebut dapat bergerak. Setelah roda ditemukan, manusia mulai membuat alat transportasi dengan menggunakan tenaga hewan untuk memindahkan objek. Dari tahun ke tahun, daya angkat dan daya tempuh semakin bertambah. Tenaga hewan mulai digantikan lagi dengan tenaga mesin-mesin uap, dan setelahnya digantikan lagi dengan tenaga mesin-mesin bakar. Jadi, secara garis besar, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Sekarang kita ke manfaat dan fungsi dari alat transportasi. Ada yang tahu fungsi dan manfaat alat transportasi? Oke, kita bahas bersama. Fungsi alat transportasi salah satunya yaitu untuk memudahkan aktivitas sehari-hari manusia dan memperlancar arus barang dan arus manusia. Adapun manfaat dari alat transportasi itu sendiri yaitu untuk mendekatkan jarak, penyediaan jasa perjalanan, dan pelayanan untuk masyarakat yang baik. Nah, di sini penjelasan inti materi hari ini yaitu mengenai jenis-jenis alat transportasi. Secara umum, alat transportasi itu terbagi menjadi 3. Ada transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Di sini di depan kalian sudah ada beberapa alat transportasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini ada sepeda ontel. Sepeda ontel ini merupakan alat transportasi tradisional karena masih menggunakan tenaga manusia dalam menjalankannya. Dan jarak yang ditempuhnya pun tidak terlalu jauh. Karena jika kita menggunakannya pada jarak yang terlalu jauh, kita akan merasa kelelahan.
sepeda ontel dan sepeda motor itu berbeda ya anak-anak. Lalu apa bedanya Bu? Nah, bedanya kalau sepeda ontel ini merupakan alat transportasi yang masih tradisional karena masih menggunakan tenaga manusia untuk menjalankannya. Berbeda dengan sepeda motor yang sudah termasuk alat transportasi yang modern karena untuk menjalankannya menggunakan tenaga mesin bakar. Nah, sepeda ontel, baik sepeda ontel maupun sepeda motor, ada yang tahu itu termasuk alat transportasi apa? Ya, betul sekali. Keduanya merupakan alat transportasi darat karena keduanya dijalankan di darat. Yang kedua itu ada beca. Beca ini hampir sama dengan sepeda ontel, merupakan alat transportasi tradisional. Bedanya, beca ini memiliki 3 roda, di depan 2 dan di belakang 1. Jarak tempuhnya pun tidak jauh. Beca ini masih banyak digunakan di kota Yogyakarta karena di kota Yogyakarta masih identik dengan alat transportasi tradisionalnya yaitu beca dan andong. Yang ketiga ada mobil pribadi. Mobil ini merupakan alat transportasi modern karena untuk menjalankannya dengan menggunakan tenaga mesin bakar atau bahan bakar dan jarak tempuhnya pun jauh. Mobil pribadi atau segala jenis mobil ini memiliki 4 roda, di depan 2 dan di belakang 2. Selanjutnya yang keempat ada mobil bus. Mobil bus ini hampir sama dengan mobil pribadi, merupakan alat transportasi yang modern dan jarak tempuhnya pun sama jauhnya dengan mobil pribadi. Bedanya antara mobil pribadi dengan mobil bus itu di penumpangnya saja. Mobil pribadi bisa dinaiki atau ditumpangi hanya sedikit orang, sedangkan mobil bus bisa dinaiki atau ditumpangi oleh banyak orang. Mobil pribadi dan mobil bus juga merupakan alat transportasi darat ya, karena dijalankan di darat. Yang kelima, di sini ada kereta api. Kereta api ini merupakan alat transportasi darat. Kereta api ini terbagi menjadi 2, ada kereta api penumpang dan kereta api barang. Kereta api penumpang merupakan kereta api yang membawa para penumpang untuk sampai kepada tujuan mereka masing-masing. Sedangkan kereta api barang merupakan kereta api yang membawa barang-barang komoditi untuk dikirimkan ke berbagai kota. Kereta api juga ada 2 jenis. Yang pertama jenis lokomotif yang dijalankan dengan menggunakan bahan bakar solar. Dan yang kedua ada jenis kereta listrik yang dijalankan dengan bantuan tenaga arus listrik. Mobil pribadi dan mobil bus juga merupakan alat transportasi darat ya, karena dijalankan di darat. Yang kelima, di sini ada kereta api. Kereta api ini merupakan alat transportasi darat. Kereta api ini terbagi menjadi 2, ada kereta api penumpang dan kereta api barang. Kereta api penumpang merupakan kereta api yang membawa para penumpang untuk sampai kepada tujuan mereka masing-masing. Sedangkan kereta api barang merupakan kereta api yang membawa barang-barang komoditi untuk dikirimkan ke berbagai kota. Kereta api juga ada 2 jenis. Yang pertama jenis lokomotif yang dijalankan dengan menggunakan bahan bakar solar. Dan yang kedua ada jenis kereta listrik yang dijalankan dengan bantuan tenaga arus listrik. Yang keenam yaitu ada alat transportasi kapal atau perahu. Nah, kapal atau perahu ini merupakan alat transportasi di laut karena dijalankan di laut dan digunakan untuk
bepergian ke antar pulau atau menyeberangi pulau-pulau. Yang terakhir yaitu ada alat transportasi pesawat. Pesawat ini merupakan satu-satunya alat transportasi udara yang memiliki jarak tempuh yang lebih singkat dan cepat. Kapal ini banyak sekali diminati oleh orang-orang yang ingin bepergian jauh ke antar pulau, antar negara, dan antar kota karena jarak tempuhnya yang lebih cepat. Nah, sekedar tambahan untuk anak-anakku semuanya bahwa orang yang mengendarai mobil itu biasa kita sebut dengan supir, dan orang yang mengendarai kereta biasa kita sebut dengan masinis, sedangkan orang yang mengendarai kapal biasa kita sebut dengan nahkoda, dan yang terakhir orang yang biasa mengendarai pesawat itu disebut dengan pilot. Baik anak-anak, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai alat-alat transportasi pada hari ini. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.